Jadi ini Nabi memadahi prinsip hidup kita di dalam berakhlak menjalani hidup siang dan malam. Maka akhlak inilah yang menjadi sabab kita selamat di dunia dan sabab selamat di akhirat. Maka ada akhlak-akhlak yang utama yang ujar Nabi hendaknya dijadikan prinsip hidup. Maka bila jadi prinsip hidup, jangan kada ingat. Sebab bilanya kada ingat bisa teranjah. Nah, lalu Nabi memadahi pertama ada 3 perkara yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Nah, imbah itu pulang ada 3 macam yang mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Dan juga ada 3 macam yang meninggikan derajat kita di sisi Allah di dunia dan di akhirat. Ada juga 3 macam Nabi yang menjadi kafarat, penghapus dosa-dosa kita. Nah, 3 ini penting. Kenapa penting? Karena kita hendak selamat. 1, 2. Kada hendak celaka. 2. Hendak juga derajat tinggi di akhirat. 3. Dan hendak dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Nah, maka itu penting. Adapun 3 macam yang menyelamatkan, yang menjadi sebab kita selamat di akhirat. Pertama, selalu hatinya rasa takut kepada Allah. Nah, ujar kita berisi perasaan takut kepada Allah, baik secara sembunyi maupun secara terbuka. Jadi takutan rasa Tuhan kepada Allah itu wayah saurangan maupun secara di tengah-tengah orang banyak. Nah, ini kada mudah. Sebab biasanya takutan kita itu bila ada orang mensaurangan model kaya menantang Tuhan wani bamaksiat. Bila wayah orang banyak supan karena orang pang ada yang menilai. Nah, bila lawan Allah Ta'ala saurangan berduaan saja. Nah, kadang kita model kaya wani menantang. 1 dulu. Jadi bila hendak selamat ya Nabi, rasa takutan lawan Allah baik saurangan maupun tengah orang banyak jangan hilang di hati. Karena itu menentukan amal kita baik atau buruk di situ. Bila hilang rasa takut lawan Allah, biasanya amal itu mulai kada bagus. 1 dulu yang dijadikan prinsip hidup. Prinsip hidup yang kedua pulang supaya selamat, bersikap himat di waktu fakir. Nah, ini nih. Dan juga di waktu kaya. Artinya pemahamannya tuh hiduplah sederhana. Nah, itu maksudnya. Jadi hidup sederhana tuh amalan Nabi, kelakuan Nabi, akhlak Nabi. Hidup sederhana. Maka hidup sederhana tuh kada begaduh musim apa aja. Musim panas, musim dingin, musim bunga, musim macam-macam. Nah, sederhana aja. Maka bilanya sederhana, apapun musim yang dilaluinya selamat. Nah, itu yang dimaksud bersikap himat di waktu fakir dan kaya. Maksudnya sederhana bersikap. Orang-orang ahli hikmah berucap, jarbuan ahli hikmah, sederhana aja bersikap. Jangan terlalu manis karena orang tagok. Jangan juga terlalu pahit karena orang jauhi. Nah, sederhana. Maka bila kita sudah di luar dari kebiasaan yang seharusnya, disebut narannya kada sederhana. Jaka ibarat berisi sandal, sederhana aja. Ada usah yang 5 juta harganya. Nah, ya kalau cak ibarat baju sederhana aja. Saraba sederhana, sikap sederhana, berisi perabot rumah tangga sederhana. Nah, itu kehendak hati kita memang kayak itu. Kehendak hati harus kayak itu. Jangan kehendak kita berisi perhatian, berisi kehendak di luar atau di atas dari kesederhanaan.
Maka sebatas mana sederhana? Yang maksud sederhana tuh kayak apa caranya? Berarti kada bolehlah kita bakal hendak lebih dari sesuatu yang kayak orang nih. Ada bolehlah, boleh aja sebenarnya. Kan itu perkara mubah. Nah, cuma caranya sederhana. Caranya sederhana. Maksudnya kayak apa aja? Nah, misalnya ibarat kita tuh hendak sesuatu, hendak nukar apa misalnya, hendak nukar helikopter. Nah, cara yang sederhana itu adalah jangan berhutang. Satu, sederhana naranya. Yang kedua, bila duitnya sudah ada. Nah, yang ketiga, duit itu memang kada parlo, kada terpakai kita. Nah, tiga tuh aja nah, jangan berhutang, duitnya sudah ada, dan kita tuh kada parlo lawan duit nih tuh. Ayo aja pian mau helikopter. Nah, amun yang duitnya kadada, kehendak ganal, hendak meragap gunung, tangannya kan sampai. Satu, imbah tuh orang yang dikehendaki ini hagen menukar duitnya tuh kadada. Dua, imbah tuh ada, tapi sebenarnya sagen kaparluan yang penting. Tapi nafsu digunakan untuk nukar helikopter tadi. Nah, ini namanya di luar dari sifat sederhana. Nah, itu cara menilai kita. Hendak misalnya sesuatu, lihati ya itu loh, ada kada duitnya? Oh ada. Duit ini tak pakai kada untuk kepentingan yang ujar bahasa ini primer. Kepentingan primer. Pingi primer itu sandang, pangan, papan. Primer naranya. Kesehatan, pendidikan. Nah, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Itu penting tuh. Bila sudah di luar nintu, bila sudah yang macam itu tercukupi, di luar nintu hanyarnya balabihan, labihannya itu sampai sanisab, sampai sahaul hanyar bejakat, itu kena bejakat ada peraturannya. Apalagi kita urusan bersikap berakhlak di dalam hidup, zakat saja ada peraturannya. Selama kebutuhan primer kita kada terpenuhi, belum wajib bejakat. Apalagi kita itu zakat tuh melajari kita cara hidup sederhana narangnya, bersikap. Nah, jangan sampai kita tadi hendak sesuatu berisi prinsip, pulang nih prinsip yang salah nih lah. Amun kita kada berhutang, mustahil berisi macam-macam ya. Jadi harus mengkredit. Nah, misal, lalu bolehlah mengkredit secara hukum fikih boleh aja. Cuma ingatakan akad di awal, akadnya akad berhutang, itu caranya. Nah, bolehlah mengkredit boleh aja. Cuma catatannya tadi kira-kira kawah membayar. Nah, kawah aja membayar kira-kira tuh diperkirakan. Amun kita mengsaraba mengkredit padahal kita dihitung-hitung kada kawah membayar, nah itu narannya dipaksa-paksa akan. Kenapa jadi paksa akadnya? Hidup pada mau sederhana. Nah tuh bang atau hendak kaya orang juga, padahal yang kaya siapa? Kaya si Ano. Ini gini kaya hendak kaya orang juga sama ya bertanda kaya orang. Si Ano itu hendak kaya si Ano, si Ano itu hendak kaya si Ino, sama aja. Jadi mun kita hidup menuruti kehendak nafsu kita, tuh ada kesudahannya. Melihat sandal orang yang terbagus hendak, melihat baju orang terbagus hendak. Nah ini cara hidup yang kada sederhana narannya. Maka ya apa aja? Nah yang ada aja. Apa yang ada? Itu karena hawa kehendak bertukar. Nah lihati dulu tiga tadi. Nah, ada kada duitnya satu. Batu mun duitnya ada tak pakai kada untuk kebutuhan primer. Dua. Yang ketiga jangan sampai berhutang. Kecuali kita kira-kira sanggup membayar. Nah, jadi kita jangan tak pengaruh gaya hidup orang wahini nah. Gara-gara kada mau sederhana sampai tak hutang-hutang. Nah, itu tuh. Maka Nabi sudah memadahi himat di waktu fakir dan kaya. Apa maksudnya itu himat itu aja? Sederhana. Itu maksudnya. Nabi berucap ini sidin sudah mencontohkan, sudah menggawi.
Dua sudah. Mun hendak salamat, mun kita tuh kada hendak salamat gawi je pian ini. Jangan sederhana hidup kada selamat tuh. Nah. Lalu yang ketiga, adil dalam menerapkan hukum Allah pada keadaan kita senang dan dalam keadaan kita marah. Nah, maksud ridha itu senang. Hati kita tuh ada kalanya senang, ada kalanya marah. Nah, dua keadaan itu kita tetap bersikap adil di dalam menjalani hukum. Nah, darajat kita tuh bertindak sesuai keadaan hati. Bila hati sari, bila hati senang, nah. Padahal harusnya hukum itu samitir. Nih ibarat contoh, nah, ibarat hukum yang kita urak itu samitir. Karena hati kita kasasenangan jadi 10 meter. Karena wayah kita hati sarik jadi 1/4 meter aja. Nah, ini narannya kada bujur dalam bersikap. Harusnya hukum itu bila sudah peraturannya samitir, waktu senang tetap samitir, waktu sarik tetap samitir. Contoh, misalnya caka ibarat kita tuh misalnya berbagi duit. Nah, contohnya aja berbagi duit. Niat kita berbagi duit saikung 10.000 misal. Melihat orang yang kita kada katuju beri 1.000 aja gin ya. Nah, itu kada adil naranya bersikap. Kada adil bersikap. Nah, apalagi mun sebenarnya tugas ini misalnya amanah juga maginnya berbahaya benar. Orang menyuruh ulun misalnya ini nak bagiakan duit 10.000. Lalu ulun menjalankan amanah orang, ulun lihati dulu bila ulun muar, ulun beri 1.000 atau 500 rupiah aja selesai. Padahal amanah kan 10.000. Nah, bila ulun katuju, ulun julungi 50.000, padahal amanah kan 10.000 aja. Nah, ini yang disebut narannya adil dalam menerapkan tugas waktu dalam keadaan senang maupun dan dalam keadaan marah. Nah, ini pun akhlak Nabi juga. Jadi Nabi itu menjalankan hukum Allah kada terpengaruh lawan nafsu. Nah, nafsu kita tuh kan melihat keadaan. Bila katuju himong, bila kada katuju sarik, itu nafsu tuh. Nah, sedangkan akal katuju kah kada kah. Nah, kada perlu himong, kada perlu marah juga. Nah, itu akal. Maka menerapkan ridho. Nah, ridho itu tulis di bawah senang lah, maksudnya senang. Nah, jadi 3 macam. Mun kita kawan menjaga ini dalam hidup, selamat kita, takutan lawan Tuhan dalam setiap keadaan. Sederhana bakal lakuan imbah nintu pulang adil dalam keadaan senang dan marah. Ini bisa saja terjadi dalam rumah tangga. Perlu ditarapakan yang 3 macam ini nah. Ditarapakan. Caka ibarat bini tuh. Ibarat bini nih, ada kah laki, kada ada kah laki, tetap takutan lawan Tuhan. Nah, imbah itu pulang bersikap sederhana. Imbah itu pulang, nah, menjalankan hidup di rumah tangga tuh ibarat bini nih misal. Nah, sesuai peraturan. Ya ada kada sesuai peraturan. Sarik misalnya lawan anak. Nah, karena sarik maka bersikapnya kalimpatan. Ada juga yang kayak itu. Ada juga karena senang benar anak ditukarkan pesawat menggonal itu, ada juga kada sesuai. Nah, ini yang disebut adil karena. Adapun yang mencelakakan ada 3 juga. Nah, Nabi papasan. Bila 3 ini digawi celaka aja Nabi. Nah, prinsip yang 3 ini nah. Pertama, kikir. Nah, kikir itu bahasa orang sono. Bahasa kitanya pamalar. Bahasa orang yang matapora engken. Bahasa bubuhan yang halabio
jaret 12 kadililih baju di tangan ya. Nah itu kan lain-lain bahasa aja. Kalau bahasa Arabnya bakhil. Nah maka pamalar ini sifat manusia itu secara manusiawi berisi sifat pamalar sabarataan. Sabarataan itu sifat pamalar. Nah, cuma ada yang diturutinya, ada yang kada. Nah itu. Maka akal ini yang perlu menjadi supirnya. Oh ini patutkah dipamalarakan? Patut pamalarakan ya. Namun kada patut bang jangan. Nah, amunnya harusnya kita bersifat pemurah, ternyata kita pamalar. Di waktu itu Allah yang sarik. Nah, harusnya kita pemurah waktu itu, ternyata kita memalarakan Allah yang sarik. Saking sariknya Allah berucap haram nyawa masuk ke dalam surgaku. Nah, sampai betulis di lawang surga orang pamalar haram masuk ke sini jadi surga. Nah, itu tuh. Jadi kita yang sama-sama berisi sifat pamalar ini sama naranya. Jadi sifat pamalar ini mulai orangnya anom sampai ke Tuhan ada aja tuh. Karena itu sifat nafsu bang. Sedang kita nih nafsu. Bahkan wujud kita ini nafsu. Sedangkan pamalar itu sifatnya. Nah, maka bagi kita mengurangi sifat pamalar itu. Sebab kadang bang celaka di akhirat, kadosa di akhirat, di dunia aja celaka bisa gara-gara pamalar. Contoh, sayang di duit karena kasih sayangan untuk dirinya aja, nya sayang benar kadang menggunakan. Jadi ujar yang bini banyaknya pian duit yang garing nukar ubat bang. Sunah ubat nukar. Nah, aku ubat dalam hidup pun satu aja. Napa? Biar gin ya. Orang kan ada antal gin macam-macamnya biar gin ya. Prinsip hidup ya. Pamalar menggunakan duit nukar obat. Nah, takoni di apotek tuh nanti obat nih, apa obat nih obat segan sari seman apa yang terbaik. Bisa duit tuh banyak bermiliar-miliar mencari obat yang paling murah. Ini sama aja Allah dia menyembuhkan ya. Nah, ini luput narannya. Jujur ya Allah menyembuhkan cuma ada sabab. Gunakan sabab duit banyak kau menggunakan nukar obat terlarang. Itu sebab kita tuh disuruh berikhtiar sesuai kemampuan. Ternyata kita kalau mampu nukar yang larang kan sesuai kemampuan. Nanti guru sekumpul mampu ke Singapura sih din berikhtiar. Nah, jangan kulit durian dijarang itu bang berumuran. Garing batok kulit durian dijarang, masuk angin kulit durian dijarang. Bersimpanan aja kulit durian tak. Tuh kan kulit durian yang mencari di pasar juga kulitnya ada suhu junukar durian. Kasihan bini lagi belum belaki lawan seorang ramak. Wah ini umah kayak bilah didi awak. Yang laki pamalar. Nah nih tuh, jadi orang pamalar ini di dunia kan sakit kan, apalagi kena di akhirat. Nah, padahal lah kita tuh pamalar menyimpan daun harta, kada bertambah harta kita dalam ilmu hakikat. Kalau bang bertambah harta kita kada. Kenapa banyaknya tulisannya memang desa kayak itu. Kenapa aku banyak di barakat aku pemalarkan banyak benar diisinya. Memang tulisannya saya itu. Tuhan menulis. Cuma permasalahannya apakah ini sebagai anugerah Allah atau lanjuran Allah itu aja lagi. Jadi ciri bahwa itu anugerah Allah lihati pamalar kada aku mun pamurah berarti itu anugerah dari Allah. Artinya Allah hendak memasukkan kita ke dalam surga meliwat sifat pamurah. Nah, tapi pun kita pamalar bang, nah berarti ciri Allah menjadikan sebab harta itu kita celaka. Nah, sebab itu ada.
Satu dulu. Ini berat pian nih. Berpuluh-puluh tahun hidup kada suah bersedekah. Ada nang itu. Kalau ujar guru Songpol Bahari ini pamalar ini biasanya ada di bubuhan orang yang berilmu agama tinggi. Yang bagalar ustad, guru, biasanya pamalar. Untung ulun lain guru. Kenapa aja? Inya biasa dibari, kada ingat membari. Ini. Biasa dibari, kada ingat membari. Itu tuh. 10 tahun mengajar. Ada 20 tahun mengajar. Tak biasa dibari, tak biasa diamploki, kada ingat membari. Ini. Di hati-hati, bukan guru-guru ya kalau. Itu. Yang kedua mengikuti hawa nafsu. Nah, ini lain bubuhan guru biasanya pulang. Bubuhan yang ya kalau yang seikungnya pulang mengikuti hawa nafsu ini biasanya orang yang kada tapi mau katuju menuntut ilmu, kada mau berdengar, lalu nafsu jadi pimpinannya, lalu hidup kada balampu. Dan nafsu kita kahulu kada ada rim-rimnya. Dan nafsu kita kahilir. Jadi nafsu itu pertama mun hendak mengalahkannya harus alim dulu kita. Maksud alim itu kan usah jadi al-alamah al-bahrul pahamah, kan usah itu kan. Alim fardu ain itu dulu. Paham fardu ain, hanya kita kawa basilat lawan nafsu. Amun kita bungul pintangan fardu ain, dibunguli nafsu hari-hari. Ada orang sembahyang padahal dibunguli nafsu. Ada orang yang beribadah baca Quran hari-hari padahal dibunguli nafsu. Kenapa? Iya bungul. Jadi mun kita kada tapi mau menuntut ilmu fardu ain, biasanya nafsu yang membimbingnya. Dua sudah. Jangan mengikuti hawa nafsu, maksudnya jangan kada menuntut ilmu yang manfaat, itu maksudnya. Yang ketiga membuat celaka pulang. Membuat celaka yaitu membanggakan dirinya sendiri. Apa pemahamannya tuh membanggakan dirinya sendiri? Maksudnya kita jangan sampai kadada berisi guru ruhani. Siapakah orangnya bila kadada berisi guru yang membimbing ruhaninya, biasanya jatuh di ujub. Membanggakan diri ini ijabul mar'i binafsih. Ujub aja kita. Bangga lawan dirinya. Bangga lawan diri itu macam-macam. Bisa terlihati kealiman diri. Nya belajar ilmu sampai mendapat gelar, bangga dengan ilmunya yang tinggi, bangga dengan gelarnya yang banyak. Ada juga bangga dengan kesugihan, ada juga bangga dengan kekuatannya, macam-macam. Ada bangga dengan rupanya, ada juga. Seluruh kebanggaan itu bila tertuju kepada diri itu batil, dosa ya kita. Maka ibadah apapun yang terbit dari hati yang bangga terhadap dirinya ditolak oleh Allah. Karena terbit dari hati yang ujub. Siapa orang yang bisa ujub nih? Inya kadada beisi paguruan yang membimbing rohaninya. Gitu. Makin alim fikih, alim tafsir, makin banyak isi kitab, tapi kadada yang mengarahkan membimbing rohaninya, maka orang tuh celaka juga cagernya. Maka ada pertanyaan, kenapa orang alim bisa masuk neraka? Nya kadada bisi guru rohani. Yang memadahkan kaya ini, yang bujurnya perhatian, nang kaya ini, yang bujurnya pandangan, kadada yang memadahkan.
Sampai-sampai ada perlombaan baca tafsir Quran. Nah, ya kalau bila guru rohaninya kadada yang membimbinginya, maka ia menuntut ilmu belajar tafsir Quran ini niatnya untuk supaya nomor 1 di dunia dalam bidang perlombaan tafsir Quran. Nah, ada yang perlombaan hadis, macam-macam. Nah, maka niatnya supaya menguasai hadis itu niatnya supaya ini nomor 1. Nah, ini disebut ijabul mar'i binafsih namanya. Jadi ada orang yang alim, bahkan ada orang yang beribadah, tapi celaka. Sebab ilmunya ini celaka, sebab ibadahnya ini celaka. Satu aja, ada bisi guru yang membimbing rohaninya. Nah, itu aja. Jadi jangan kira yang sekolah sampai kemana-mana jauh itu bisa selamat, belum tentu. Belum tentu. Nah, 3 macam nah yang maulah kita celaka dunia akhirat. Pamalar 1, mengikuti hawa nafsu karena bungol. 2, yang ketiga bangga lawan diri karena kada beisi paguruan yang menunjukkan jalan selamat. Nah, 3. Adapun yang mengangkat, yang meninggikan derajat itu 3 juga. Nah, jadi orang-orang bahari, laki-laki kah bini-bini kah, bila mengamalkan yang 3 ini derajatnya Allah angkat. Kurang bahari sampai wayah ini. Pertama, menyebarkan ucapan salam. Menyebarkan ucapan salam. Secara zahir mulut yang berucap assalamualaikum. Tapi maksud menyebarkan ucapan salam ini hati yang sayang lawan seluruh makhluk Allah. Nah, karenanya sayang, kadada di hati itu sarik, marah, kadada sifat pahirian, lalu inya katuju mandoa akan orang. Maka doa yang paling hebat yang diajarkan oleh Nabi, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum ya kita. Itu terbit dari hati yang rahmat. Nah, ini yang meninggikan derajat. Amun kita assalamualaikum terbit bukan dari hati yang kasih sayang, kada dulu. Karena orang yang kada Islam bisa mengucapkan assalamualaikum. Nah, terbit dari hati yang mana tuh? Dari hati yang sayang kah? Rahmat kah? Atau ini yang berbahaya benar ya. Kebanyakan kita memberi salam itu, nah pendarannya wayah ini nih, karena sekadar rasminya aja, nah gitu. Bahasa orang mungkin nah pendarannya rasminya aja tuh. Nah, sosialitas aja sih den. Sosialitas aja, formalitas. Nah, karena formalitas saja. Memberi salam itu karena formalitas. Bila aku akan beri salam, maka aku buruk supan aku. Bukan terbit dari hati yang sayang, bukan hendak mendoakan. Nah, ini nih salah persepsi. Ada juga yang banget lagi memberi salam itu hendak disahuti. Sekali beri salam assalamualaikum, bongol ini kada nyuti aku aja. Sarik menganggap betamuan aku lawannya aku beri salam kadiran-diran aja bongol ya bongol kayak tamporong sudah aku beri salam kadanya hutinya padahalnya kada tuli kada ya bemamai. Berarti kita memberi salamnya tuh kada terbit dari hati kasih sayang. Kita tuh mendoakan ikhlas kada mengharap balas. Orang menyahuti kada bapak kada begaduh. Yang penting kita mendoakan dulu. Nah, bila kita ikhlas selamat orang. Nah, itu yang dimaksudnya. Jadi hati-hati benar, jangan sampai salam itu cuma formalitas. Tapi salam itu adalah terbit dari hati yang hendak mendoakan sesama. Asal kayak itu bisa orang tersebut dijadikan Allah walinya.
karena sifat rahmat yang ada di hatinya. Itu tuh mangaluar tak kamuntong assalamualaikum. Ayo japin mamalkan assalamualaikum biro yang 10 tahun kah, tapi terbit dari hati yang kada rahmat, kada ada perubahan. Kada ada perubahan. Yang kedua, nah ini mun handak orang sugih tetap sugih. Mun handak yang belum sugih tapi hendak jadi sugih, tetap inya ma'abisi amalan memberi makan lawan orang banyak. Kada kawa 10, 5 diulah wiritan. Ini amalan yang asalnya sugih tetap sugih. Yang belum sugih jadi sugih. Nah, lalu pian beri makan supaya sugih. Nah, itu kada ikhlas narnya. Maka disuruh kita ikhlas. Nah, makanya penting yang mau ikhlas tuh. Kayak pacaran aja beri makan supaya ikhlas aja. Nah, makanya belajar yang mau ikhlas. Ini kan fadilat aja. Fadilat itu yang tahu ya sudah. Jangan diandak di depan mata fadilat tuh. Bila kada ingat kada tagawi, bila ingat hanya tagawi, itu kada ikhlas naranya. Fadilat itu sekedar tahu. Kenapa penting? Kata tahu fadilat penting supaya apa? Supaya kita kahimungan lawan Allah, makin cinta lawan Allah. Ternyata Allah itu baikan benar. Itu fungsi fadilat untuk tambah cinta lawan Tuhan. Karena Tuhan baik banget. Paham lah pian? Baik banget. Jadi tahu fadilat itu gunanya supaya menambah-nambah cinta lawan Allah. Bukan untuk supaya kita bagancang beribadah kada. Bila lupa lawan fadilat, bila lamah mengacak tasbih. Bila ingat anak paget tasbih tuh, panjang benar. Ini kada ikhlas caranya. Nah, maka caranya simple, mudah, sistematis dan masif. Kayak caranya aja supaya ikhlas gampang aja. Kita memberi makan tuh hendak melihat akhlak Nabi itu aja. Tapi ini hanya bisa berlaku dan terjadi kepada orang yang cinta dengan Nabi. Nya hendak melihat hendak bertemuan dengan Nabi. Kada melihat orangnya, akhlaknya barang dulu yang dilihati. Nah, asal ikhlas, maka memberi makan itu jadi sabab orang tersebut naik derajatnya. Lihat jalannya ulun madakan nah. Panuntut ilmu kah? Sekolah di mana kah? Dalam negeri, luar negeri. Bila pamalar, lain jual lawan orang yang pemurah. Penuntut ilmu tuh ulun sudah mengamati dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, Soekarno-Hatta. Nah, orang alim kah? Ada yang pemurah, ada yang pemalar, lain juga derajatnya. Orang sugih kah? Ada pemurah, ada pemalar, lain juga barakatnya. Orang miskin kah? Ada pemurah, ada pemalar, lain juga penampakannya. Orang miskin tuh asal pemurah, nyaman dilihat. Orang miskin, sudah miskin pemalar, memberi muar dilihat. Nah, makanya anak miskin belawasan kah? Pemalar. Ini contoh nah bagi yang berdagang nih, nah berdagang. Diuji Tuhan lawan kada payo. Itu ujian sebenarnya. Berdagang kada payo. Misal contoh. Ini contoh aja panglah. Kada yang bahasa sambat kada contoh. Makanya contoh ini dulu pernah terjadi di daerah Belanda sana. Nah, mau guru tuh menyinggung benar ke julun di daerah Belanda siapa disinggung? Orang di daerah Belanda sana jauh benar. Anggaplah berjualan makanan misalnya. Sambil masak sudah jual aja. Nah, berapa cil sebegi? 1.000 aja. Nukar 10 ribu loh kok. Nah, ambilakan pas 10 buting lebih kada mau. Nah, ini yang disebut belum narannya berbuat baik. Lebih sebegi. Apalagi pindah kada payu-payu. Ada orang menukar, ini kesempatan kita hendak memayuakan labihi 2 biji 3 biji kah? Payu tuh cagernya ninto. Paham lah pian nih. Ini salah konsep dalam berdagang. Nah, ulun ini kan pernah berdagang di bare. Jadi lakas habis pian.
Kan begayaan kan. Karena Allah Ta'ala senang. Nah, yo Rasulullah senang. Kenapa? Karena yang menukar ini hatinya senang berbunga-bunga. Yang menukar ini orang Islam. Melihat boleh ke rumah 12 biji. Bilangnya apakah? Maunya himung hatinya didoakannya tuh bisa. Kada bisa mendoakan kena nya himung, mah himung akan hati orang Islam. Nah, maka Allah himung, Nabi himung, malaikat himung. Ayo. Maka himungnya bubuhan orang yang kita lebihi tadi itu, nah itu manfaatnya membuli ke kita. Nah, membuli ke kita. Lihat aja kena, tunggu aja, lihat aja, perhatikan. Nah, ada perubahan hidup. Jangan kita nangkai ini kain aja aku aja bila sudah bujur-bujur berujung banyak hanya bersifat pemurah. Nah, dustain nafsu. Dustain nafsu. Nah, ini memberi makan. Yang kedua, pertama tadi mau hendak tinggi derajat, bersifat kasih sayang, ucapkan salam. Yang kedua, memberi makan. Dan ketiga, sholat pada malam hari di waktu orang-orang sedang tidur. Ini tangalih pang sedikit, apalagi mempalandawan. Grup bubuhan Pargum, Persatuan Guring Melandau. Bubuhan Pargum kali benar. Berat ini. Ini ada juga organisasinya. Pargum is excess ya. Nadonya. Organisasinya di grupnya nih. Jadinya balalawasan Melandau. Bila hanyar aja bangun nomor 1, bila nyelawas jam 9 pagi hanyar bangun nomor 1. Itu dia langsung HP diambilnya. Masuk ke anggota, artinya hanyar aja bangun aku aja. Nah, bubuhan Pargum tuh. Nah, kita ini sekurang-kurangnya ada waktu menggawi qobliyah subuh. Nah, itu aja gitu sekurang-kurangnya. Mun hendak ma'amalakan bangun di waktu malam minimal kita menggawi qobliyah subuh. Waktu kita bangun itu nah sampat menggawi qobliyah subuh. Titik di situ. Cuma jar guru bahari lah. Di antara yang 3 itu nah yang paling unggul, paling hebat tuh memberi makan. Karena terbit dari hati yang pemurah. Kalau mengucapkan salam terbit dari hati yang penyayang. Kalau bangun di tengah malam terbit dari hati orang yang merasa banyak dosa. Lalu ingin mengharap ampunan Tuhan, bangun tengah malam, hati yang bujur dulu. Jangan sampai kita bangun malam terbit dari hati yang hendak kabul hajat. Kan salah bang. Cuma tuh naranya kepentingan pribadi ada di situ. Orang hendak diampuni dosa kepentingan pribadi juga sama aja bang, cuman itu termasuk yang terbaik di antara yang banyak kepentingan pribadi. Nah, ini ada kadang mau bangun tengah malam sembah ada hajat hanya bangun. Nah, ini narnya bagus aja bang juga, cuma belum bujur ikhlas lagi. Nah, sekurang-kurang ikhlas kita bangun tengah malam tuh karena merasa banyak dosa. Lalu hendak minta ampun sesuai dengan hadis Rasulullah. Siapa hendak minta ampun, wayah ini, wayahnya aja. Siapa hendak minta ampun, makanya ada bacanya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, jangan 100 kali itu. Nah itu. Di antara yang 3 itu nah, yang maulah orang tuh derajat tinggi, mana yang paling hebat? Ujar guru bahari, memberi makan. Memberi makan. Nabi Ibrahim kenapa sampai bergelar Al-Khalil? Karena gawian sidin ketujuh memberi makan. Itu. Memberi makan ya kita. Ada di suatu daerah di Indonesia, ketujuh memberi makan ini membukakan orang puasa, mulai bubur sapanci sampai wah ini 10 kawah. Artinya tuh sanggup 10 kawah, artinya bersugih-sugih gitu. Kayak itu pemahamannya, mulai bubur sapanci halus sampai berpuluh-puluh kawah. Mulai lagi sederhana sampai sugih. Artinya memberi makan ini mengangkat derajatnya. Nah, titik geus sedikit dulu. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.